Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Nah, pada kesempatan kali ini spesial khusus untuk Anda, saya adakan podcast. Kali ini saya ditemani oleh asisten saya, yang mana beliau merangkum semua pertanyaan terkait pesugihan kandang bubrah yang nantinya akan kita sajikan pada podcast kali ini. Pertanyaan pertama. Ya, baik. Nah, untuk pengertian pesugihan kandang bubrah sendiri, ya, pengertian pesugihan kandang bubrah sendiri adalah pesugihan. Pesugihan itu ilmu dari leluhur Jawa, orang Jawa kuno yang diturun-temurunkan, yang mana ilmu ini diharapkan agar sang pengamal ilmu ini dapat meningkatkan kekayaannya, ya, meningkatkan kekayaannya. Sedangkan kandang bubrah sendiri, kandang itu rumah, bubrah itu diubah. Nah, yang mana kalau digabungkan, rumah yang diubah, diharapkan sang pengguna, pengamal ilmu pesugihan kandang bubrah ini dapat merubah rumah yang tadinya rumahnya ngontrak, ingin punya rumah sendiri, membangun rumah sendiri, itu bisa. Yang rumahnya kecil, ingin mengupgrade rumahnya menjadi lantai 2, lantai 3, atau lantai 7 misalnya, itu bisa. Yang pastinya harus benar-benar konsisten dalam pengamalan ilmu pesugihan kandang bubrah. Nah, ilmu kandang bubrah itu, atau pesugihan kandang bubrah, itu tergolong pesugihan putih, yang mana bukan pesugihan yang Anda tahu selama ini tiba-tiba mendatangkan uang begitu saja, ada uang di depan Anda. Bukan seperti itu. Tapi pesugihan ini membuat usaha Anda itu nanti akan mudah atau dilancarkan. Tiba-tiba saja ada partner atau rekan bisnis Anda yang mencoba mengajak sebuah bisnis kepada Anda, sehingga usaha Anda menjadi lebih besar, dan nanti uang yang profit yang didapatkan dari usaha-usaha tersebut bisa digunakan untuk merenovasi rumah, mengupgrade rumah, ya, agar rumah Anda menjadi yang diimajinasikan atau dibayang-bayangkan selama ini. Oke. Baik. Nah, untuk perbedaan pesugihan kandang bubrah modern saya dengan pesugihan tradisional saya, itu gini, saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Pesugihan kandang bubrah modern dari saya tentu itu lebih praktis, yang mana Anda tidak perlu susah-susah pergi ke alam, ya, naik ke gunung, melakukan ritual di sana, menyiapkan ubur ramping yang sedemikian rupa banyaknya, persyaratan yang sulit Anda dapatkan. Nah, jadi pesugihan kandang bubrah modern yang saya kembangkan, saya sajikan, tentu ini saya dapatkan dari laku tirakat saya selama ini ketika berkecimpung di dunia spiritual. Nah, saya mempermudah keilmuan tersebut melalui media. Nah, media itu berupa batu mustika pesugihan kandang bubrah. Itu nanti ada kodamnya, dan tentu saja untuk lebih lengkapnya nanti saya jelaskan nantilah kalau ada pertanyaannya. Nah, kemudian pesugihan kandang bubrah yang tradisional. Pesugihan kandang bubrah tradisional itu ya Anda harus laku sendiri. Anda ya harus mencari tempat yang mana diduga itu ada sosok makhluk yang mau membantu Anda dengan suatu kontrak persyaratan tertentu, ya. Belum lagi Anda harus menyajikan beberapa ubur rampe, ya, persyaratan ritual, pelengkapan ritual, minyak, dan lain sebagainya. Tentu itu akan sangat sulit sekali, dan akan lebih banyak memakan biaya serta waktu, ya. Apalagi biasanya orang yang memutuskan untuk melakukan pesugihan kandang bubrah secara tradisional atau alami
itu adalah orang yang sudah buntu, pengennya ya jalan pintas tapi mereka salah arah. Saya ada kisah dari leluhur saya turun temurun, yang mana ada salah satu tempat, di situ banyak sekali pengunjung yang datang. Nah, pengunjung itu yang datang tidak semua orang, bahkan hampir yang datang ke situ itu tidak mendapatkan apapun. Begitu sulitnya, karena ya tujuannya sudah lain-lain. Nah, inginnya uangnya datang tiba-tiba, pengennya datang tiba-tiba. Tapi hal seperti itu ya mungkin bisa, tapi 0, sekian orang saja yang mampu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, perbedaan dari pesugihan kandang bubrah modern dan pesugihan kandang bubrah yang tradisional itu terletak pada tingkat kemudahan dalam pengamalannya. Kalau pesugihan kandang bubrah yang modern tentu pasti akan saya bimbing. Nah, nanti ada buku panduan yang Anda bisa baca-baca, dan juga kalau Anda sudah dewasa, Anda mau meneruskan ke generasi selanjutnya, itu bisa. Nah, karena Anda pas waktu dalam penggunaannya sudah mahir, Anda tinggal membimbing generasi Anda setelahnya. Jadi presentasi keberhasilan dari penggunaan pesugihan kandang bubrah itu jauh lebih tinggi karena ada bimbingan dan pembelajaran yang mencakup tingkat keberhasilan dari usaha-usaha yang nanti Anda kembangkan. Nah, sedangkan pesugihan yang tradisional itu Anda perlu melakukan sendiri ritualnya, ke gunung, ya, ke makam keramat, ke punden-punden tertentu. Anda melakukan meditasi, ya, di sana beberapa hari dan waktunya tidak ditentukan, sampai Anda menunggu ada sosok makhluk yang datang kepada Anda, memberikan kemudahan kepada Anda, mau menolong diri Anda, dan itu pun tidak kunjung berhasil. Ada pula yang sudah ditemu sosok seperti itu, pulang-pulangnya ya masih tidak berhasil. Itu karena apa? Ya, karena dia hanya bergantung pada makhluk itu, dia tidak ada usaha. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih jauh tentang usaha yang harus dilakukan. Jadi tidak perlu tidak hanya menggantungkan sebuah media atau amalan ilmu pesugihan kandang bubrah itu saja. Oke, baik. Baik, Mas. Nah, untuk proses ritualnya sendiri, kalau untuk pesugihan kandang bubrah modern, ya sudah saya singgung tadi. Anda bisa simaknya, namun saya ulang lagi dan perjelas. Kalau untuk proses ritualnya, tentu yang pertama pastinya saya bimbing. Nanti saya bimbing bagaimana Anda melakukan amalannya. Nanti ada proses penyelarasannya. Penyelarasan itu penggabungan antara sarana yang nanti Anda akan gunakan dengan diri Anda. Nah, jika ini sudah diselaraskan, maka Anda dengan khodam dari mustika yang Anda gunakan itu akan berkaitan. Nah, dengan begitu si khodam akan tahu bagaimana tugas-tugasnya, dan energi yang dipancarkan dari khodam itu tadi Anda bisa sebarkan, atau dengan sendirinya itu akan menyebar di tempat usaha Anda, sehingga usaha Anda itu menjadi terbuka. Orang-orang yang lewat ya, itu bisa melihat tempat usaha Anda. Misalnya ada satu orang ya yang lewat, nah, tiba-tiba melihat tempat usaha Anda, menarik ini, saya mau beli. Anda jualan apa misalnya toko baju. Nah, toko baju ya, orang itu lewat mau beli baju satu, tiba-tiba sampai di tempat Anda, dia berubah pikiran. Yang tadinya mau beli satu saja, cuma beli satu, tiba-tiba beli 5, atau mungkin langsung beli 1 lusin. Itu kenapa? Itu karena khodam itu membisikkan ke orang yang sudah mampir ke tempat usaha Anda, membisikkan melalui alam bawah sadarnya, sehingga orang tersebut membeli yang di luar dari apa yang ia rencanakan pada awal dia mampir ke situ, tempat usaha Anda.
seperti itu. Nah, dan proses selanjutnya ya, dalam proses perawatan itu jauh lebih mudah karena tinggal Anda minyaki dan simpan sebagaimana layaknya, seperti itu saja. Jadi tidak perlu menyiapkan ritual dengan menyembelih kurban, kambing kendit yang seperti itu ya, yang sulit-sulit, minyaknya yang sangat mahal. Tidak perlu seperti itu. Jadi yang penting Anda mau mengikuti buku panduan yang saya berikan. Kalau ada sesuatu hal yang kiranya Anda masih bingung, Anda boleh konsultasikan, tanyakan kepada saya ataupun kru saya. Nah, jika Anda sudah menjalankan seperti itu, maka Anda tinggal kembangkan. Mas, saya ingin mengembangkan usaha saya lagi. Wah, ini sudah berhasil nih. Saya mau mencoba usaha baru lagi. Nah, itu bisa. Yang penting Anda mau konsultasi, Anda jalin komunikasi dengan kru atau saya langsung. Seperti itu. Sangat mudah sekali. Kalau untuk proses renovasi rumah, tentu itu jika Anda sudah merasakan manfaatnya. Biasanya saya berikan kemudahan kepada klien saya, kan ada yang memang awalnya beliau ngontrak. Mas, saya ngontrak ini. Kalau saya renovasi rumah sekarang nggak akan bisa. Nggak masalah. Kalau penggunaan pesugihan kandang bubrah dari saya berikan waktu 1 tahun. Jadi pada awal penggunaannya Anda tidak perlu langsung merenovasi rumah atau kontrakan Anda, tapi Anda bisa mengembangkan bisnis Anda terlebih dahulu. Jika sudah Anda rasakan manfaatnya, usaha Anda sudah ada peningkatan, berkembang, dan sudah ada profit yang Anda dapatkan, Anda dapat tabungan yang sudah terkumpul sekian banyak. Nah, disitulah Anda baru memulai pembangunan rumah Anda. Ya, itu saya lebih menyarankan seperti itu. Jadi tidak harus sekarang-sekarang, kan jangka waktunya masih lama seperti itu. Jadi yang dilakukan itu 1 tahun sekali. Tidak perlu langsung pas waktu penyelarasannya, penggunaannya seketika itu langsung merenovasi rumah, bukan. Tapi jangka waktu 1 tahun sekali ini boleh nanti di akhir bulan, akhir tahun, atau di pertengahan tahun. Nah, seperti itu boleh. Jadi tidak harus membatasi di awal atau apapun itu. Yang intinya Anda sudah yakin, mantap, waktunya renovasi rumah, sudah ada profit dari penghasilan saya. Begitu. Baik Mas, nah untuk khodam dari pesugihan kandang bubrah itu sendiri, tentu gini saya perjelas ya, khodam itu apa ya. Bedanya khodam mustika kandang bubrah dengan khodam-khodam pada umumnya apa? Nah, khodam mustika kandang bubrah ini adalah khodam ya, yaitu bukan jin ataupun yang lainnya, tapi ruh ya. Ruh yang tercipta dari suatu laku tirakat, laku prihatin. Nah, itu mendapatkan ruh ini tadi. Ruh itu kan sebuah bayang-bayang yang juga membutuhkan tempat tinggal. Nah, tempat tinggalnya adalah mustika itu tadi. Nah, selama Anda merawatnya dengan baik ya, melakukan ritual yang sudah atau proses-proses yang sudah saya berikan, tentu saja si khodam itu tadi akan membantu Anda sebagaimana fungsinya ya. Nah, untuk khodam ya, khodam itu Anda tidak perlu khawatir ketika sarana mustika pesugihan kandang bubrah itu kok sudah Anda selaraskan, maka si khodam ini langsung mengakui Anda sebagai pemilik barunya. Tentu saja si khodam tidak akan memiliki niat buruk kepada si pemilik. Nah, biasanya kan ada orang yang berpikir, Mas, nanti kalau saya lupa gini-gini khodamnya bisa menyelakai saya. Bukan. Jadi khodam itu tidak akan menyelakai si pemiliknya. Sifatnya mungkin hanya mengingatkan melalui apa? Mimpi ya, atau mungkin sebuah kilatan, itu saja. Tidak sampai menyakiti. Itulah khodam ruh dari mustika pesugihan kandang bubrah. Dan khodam itu tadi atau khodamnya ini bekerja
secara batiniah. Jadi di balik layar, seperti yang saya jelaskan pernah, itu Anda bisa simak. Si khodam itu perannya adalah ketika energinya sudah dipancarkan, kan sudah mendatangkan pembeli, mendatangkan orang, mendatangkan kerumunan. Nah, si khodam ini akan masuk atau nyisip di alam bawah sadar orang-orang yang datang di situ, membisikkan agar membeli lebih dari satu. Nah, inilah pundi-pundi kekayaan yang nantinya akan Anda dapatkan. Jadi kekayaan Anda datang itu bukan secara tiba-tiba muncul di depan Anda, bukan, tapi kekayaan Anda datang karena banyaknya pembeli yang membelinya juga di luar pada biasanya. Mungkin biasanya hanya beli 1 atau 2 biji, namun setelah penggunaan pesugihan kandang bubra, pembeli yang datang kepada Anda tiba-tiba berbondong-bondong membeli ya di luar pada umumnya 3, 5, 4, nah seperti itu. Baik Mas, untuk syarat dari penggunaan mustika atau pesugihan kandang bubra ini, tentu saja sang pengguna wajib memiliki pekerjaan. Mengapa? Ya, saya sudah jelaskan pada tadi yang lalu ya, yang mana ini akan bekerja sebagai penarik rezeki, mendatangkan pembeli, meningkatkan profit, pemasukan ya, bukan tiba-tiba saja uangnya datang. Nah, kenapa kok orangnya harus punya pekerjaan? Ya karena itu tadi, kalau orangnya tidak punya pekerjaan, lantas bagaimana dia mau mendatangkan kekayaan? Bagaimana dia bisa membangun rumah? Tidak akan bisa. Nah, orang yang boleh menggunakannya tentu laki-laki dan perempuan boleh, tidak membatasi harus laki-laki yang menggunakan, harus perempuan yang menggunakan. Tidak, laki-laki dan perempuan boleh menggunakannya. Tentu saja harus ada hal yang dikerjakan. Dalam arti kan pernah ada klien saya ya, beliau sudah memiliki pekerjaan. Ini tak kasih contoh, saya punya klien, dia sudah punya pekerjaan tapi dia sudah merasa jenuh dengan pekerjaan tersebut. Kemudian beliau ingin membuka usaha yang baru. Ketika beliau sudah ingin membuka usaha yang baru, tapi belum mikir. Biasanya kan orang ketika membuka bisnis pada awalnya sepi, bangkrut, ya, rugi, nah, seperti itu. Nah, namun kalau Anda menggunakan pesugihan kandang bubra, itu Anda tidak perlu memikirkan hal itu. Yakin saja dan amalkan saja, dan juga konsultasi itu penting. Sering-seringlah konsultasi kepada saya ataupun kru saya. Nah, nanti akan dipandu harus melakukan ini, dan yang harus Anda lakukan tidak perlu bukan karena membeli ini bukan. Jadi ada hal-hal yang perlu Anda perbaiki dan tentunya harus Anda kerjakan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kemudian remaja yang bermain dunia YouTube atau gamer ataupun online shop, apakah boleh menggunakan pesugihan kandang bubra? Tentu saja boleh, kan Anda sudah punya pekerjaan. Seorang gamer itu suatu pekerjaan sebenarnya, meskipun dunia hiburan Anda bermain-main, tapi kalau itu bisa dikembangkan, ya itu akan menjadi pekerjaan dan mendatangkan profit yang tinggi juga. Intinya Anda mau mengikuti prosedur dan anjuran yang kita berikan. Itu saja. Yang penting Anda tidak menganggur. Nah, bagaimana kalau saya menganggur, Mas? Saya ingin menggunakan pesugihan kandang bubra. Tentu saja tidak bisa. Kalau Anda masih ngeyel ingin menggunakan pesugihan kandang bubra, maka carilah
pekerjaan terlebih dahulu atau buat pekerjaan terlebih dahulu. Nah, meskipun Anda seorang karyawan, itu boleh menggunakan pesugihan kandang bubrah. Ya, jadi seperti itu. Oke, baik Mas. Kapan membutuhkan pesugihan kandang bubrah? Kapan membutuhkan pesugihan kandang bubrah itu tergantung pada si pengguna ya. Kalau Anda kok sudah punya pekerjaan, Anda mau beralih, nah video saya yang lalu sudah saya sebutkan sedikit, saya ulang ya. Kalau Anda sudah punya pekerjaan, Anda ingin bekerja kembali, membuat usaha kembali yang lain atau berbeda dari usaha sebelumnya, nah itu boleh bisa menggunakan pesugihan kandang bubrah. Kenapa kok harus menggunakan pesugihan kandang bubrah? Ya, karena pada umumnya orang yang baru memulai suatu usaha tentu saja akan ada suatu kejadian yang mana sang pembuat bisnis itu berada di titik bimbang. Nah, sehingga usaha itu menjadi rugi atau tidak jalan-jalan, hanya mutar-mutar gitu aja. Gitu. Tapi kalau Anda menggunakan pesugihan kandang bubrah, di sisi lain usaha Anda yang baru itu memancarkan aura yang membuat orang yang lewat tertarik ke tempat usaha Anda. Di sisi lain juga ketika Anda bertemu dengan partner bisnis Anda, itu akan berjalan dengan mudah, lancar, karena ada dorongan bantuan dari kodam ini tadi yang nyisip ke alam bawah sadar si orang yang Anda ajak komunikasi itu. Nah, kemudian orang yang sudah punya pekerjaan, ikut suatu perusahaan, nah, ingin membuka usaha yang menengah lah, maksudnya usaha rumah makan. Nah, nanti rencananya mau resign dari kantor tersebut, dia mau fokus di rumah makannya, itu bisa. Jadi hal-hal seperti itu saya sangat dukung sekali. Karena apa? Tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Ya, jadi bukan langsung Anda mengamalkan Anda seorang pengangguran, Anda mencari solusi, atau apalagi orang yang punya hutang, mencari solusi mendapatkan uang yang tiba-tiba banyak. Wah, saya coba untuk menggunakan pesugihan, kemudian Anda dapat pesugihan kandang bubrah, Anda kebetulan itu muncul pesugihan kandang bubrah, Anda tertarik, kemudian mencobanya, itu akan sangat sulit sekali, karena dasar dari syarat pesugihan kandang bubrah ini Anda tidak memilikinya. Dasarnya apa? Ya, pekerjaan, ya, itu tadi. Oke, baik Mas. Nah, untuk pantangan dari penggunaan pesugihan kandang bubrah sendiri, saya masih mengikuti pantangan yang selalu dianjurkan oleh leluhur, baik orang tua ya ataupun kakek nenek yang usianya sudah tua dan dihormati, yaitu apa? Molimo. Molimo itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan secara dasar, yaitu mencuri, ya, minum, judi, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya saya tampilkan dalam video ini apa itu molimo. Nah, saya jelaskan lebih detail ya. Kenapa kok tidak boleh molimo, Mas? Ya, tentu saja tidak boleh, karena pesugihan kandang bubrah yang saya kembangkan ini, yang saya modifikasi, yang saya sajikan, tentu saja saya kemas sebaik mungkin. Nah, untuk penggunaannya pun saya hindari hal-hal yang buruk, ya, baik melakukan hal-hal itu tadi, mencuri, ya, mabuk, ya, main perempuan. Nah, itu tadi, itu saya hindari. Saya khawatir jika itu akan menjadi suatu hal yang membuat Anda candu, hobi. Nah, itu repot. Hobi hal-hal seperti itu bukan malah akan meningkatkan finansial kekayaan dalam keluarga Anda dan diri Anda. Bukan, itu malah akan menjatuhkan Anda sedalam-dalam mungkin. Ya.
Jadi jangan sekali-sekali Anda mencoba melakukan hal yang dipantangi seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk apakah ada tumbal? Apakah ada tumbal? Penggunaan pesugihan kandang bubrah itu tidak menggunakan tumbal. Saya tekankan tidak menggunakan tumbal. Nah, di video yang lalu saya sudah jelaskan tentang apa namanya pantangannya. Nah, pantangannya saja itu tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk, apalagi dalam penggunaannya saja harus ada tumbal. Yang nggak mungkin, tidak ada tumbal ya. Yang penting saran dari saya ya, jika Anda menggunakan pesugihan kandang bubrah ini, Anda sudah sukses ya, Anda sudah merasakan manfaatnya, sudah ada perubahan, Anda sudah merubah atau membuat rumah impian Anda. Saran dari saya alangkah baiknya sisipkan sedikit sedikit dana Anda untuk membuat syukuran, ingkungan Anda undang masyarakat ya, adakan syukuran ingkungan di tempat Anda. Nah, itu malah lebih berkah, lebih barokah ya. Jadi di sisi lain tidak hanya Anda yang merasakan manfaatnya, tapi orang-orang di sekitar Anda juga ikut merasakan apa yang Anda dapatkan selama ini, berbagi kebahagiaan kepada orang-orang sekitar ya. Seperti itu. Dan juga saya juga menyarankan kalau Anda punya dana lebih ya, jangan lupa untuk amal, atau ada orang yang kiranya di jalan membutuhkan sesuatu ya, berikan sedikit lah, itu malah lebih bagus. Amal itu tidak membuat orang semakin jatuh, tapi amal yang Anda berikan malah akan meningkatkan dan dikali lipatkan oleh Allah Maha Kuasa, digantikan dengan pahala yang luar biasa. Oke, baik. Seberapa besar kemungkinan keberhasilan dalam penggunaan pesugihan kandang bubrah? Nah, di yang pertama saya sudah singgung sedikit ya, ini saya jelaskan seberapa besar kemungkinannya. Kalau kemungkinan keberhasilannya tentu ya 98% akan berhasil. Kenapa kok ada 2% yang tidak berhasil, Mas? Kenapa kok hanya 98% nggak 100%? Ya, saya tidak bisa menjamin 100% karena yang sempurna hanya milik Tuhan, dan saya sebagai hambanya tidak bisa menyamainya. Nah, tidak boleh, tentu saja akan ada beberapa cobaan ya, yang dari 100 klien saya misalnya 1 atau 2 diantaranya lama sekali. Tapi jangan khawatir, karena kebanyakan dalam penggunaan pesugihan kandang bubrah itu berhasil dan rumahnya luar biasa besar-besar, usahanya juga berkembang dan rumah tangganya ya harmonis ya. Jadi ini juga berlaku untuk Anda. Anda punya permasalahan asmara ya. Anda punya permasalahan asmara, usaha Anda kacau karena Anda pusing sekali memikirkan rumah tangga Anda tidak fokus terhadap usaha Anda. Tentu saja Anda juga dapat menggunakan pesugihan kandang bubrah. Nah, mana yang harus dirubah? Asmara dulu atau rezekinya dulu? Kalau Anda menggunakan pesugihan kandang bubrah, tentu yang dirubah nantinya adalah yang kerezekiannya. Jika rezeki Anda kok sudah meningkat, tentu saja Anda mau membuat dia kembali dengan segala cara itu bisa. Kiranya itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait pesugihan kandang bubrah, dan asisten saya juga bilang itu sih Mas yang banyak disampaikan. Oke, jadi semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa membantu hal-hal yang tidak Anda ketahui terkait pesugihan kandang bubrah. Nah, semoga bermanfaat. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.